Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Zaroh, mahasiswa semester 6 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor NIM 5190613007. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengajar di dalam kelas. Video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Engkin Suwandana MPD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video mengajar selengkapnya. 3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak. Sehat. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agamanya masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini, kemarin kan sudah belajar. Masih ingat dengan teks eksplanasi? Masih. Insya Allah. Ibu tunjuk ya. Mbak Hidayah itu Ya. bagaimana pengertian dari teks eksplanasi? Teks yang menerangkan suatu kejadian baik kejadian alam maupun sosial. Ya betul. Eksplanasi adalah teks yang menerangkan tentang fenomena-fenomena yang ada di kehidupan masyarakat. Sekarang siapa ya yang belum masuk pada pembelajaran hari ini? Oh, Nihil. Alhamdulillah semuanya sudah masuk ya. Sekarang pelajarannya adalah teks sejarah. Ada yang sudah tahu tentang pengertian dari teks sejarah? Teks sejarah adalah teks yang menceritakan tentang cerita yang ada di masa lampau dan berisi deskriptif. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan kehidupan di masa lampau bersifat deskriptif dan berurutan. Novel sejarah teks sejarah ini dibagi menjadi 3. Ada yang rekon pribadi, ada yang imajinatif, ada yang terakhir itu adalah faktual. Jadi 3. Pertama, pribadi. Kedua, faktual. Ketiga, imajinatif. Novel sejarah yang pribadi adalah novel yang menceritakan tentang kehidupan penulis ataupun pengarang yang menceritakan kehidupannya sendiri. Kemudian faktual. Faktual adalah
novel sejarah yang menceritakan tentang fakta-fakta sejarah yang ada di kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah imajinatif. Imajinatif adalah kreasi dari pengarang sendiri dan bersifat fiktif. Ada yang mengerti tentang rekon? Arti dari rekon? Tidak. Rekon adalah nama lain dari cerita ulang atau cerita sejarah. Struktur dari novel sejarah ada 6, yaitu orientasi atau pengenalan bagi para tokoh, waktu, tempat, dan peristiwa dalam cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa, ialah awal terjadinya masalah. Ketiga, konflik, adanya peningkatan keterlibatan dari situasi para tokoh. Keempat, komplikasi, ialah adanya perubahan nasib dari para tokoh. Kelima adalah resolusi, ialah penilaian sikap dari nasib akhir yang akan dialami tokoh. Yang terakhir adalah koda atau bagian penutup dari suatu peristiwa tersebut. Struktur Novel sejarah ada 6. Pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan pada tokoh, tempat, waktu, maupun setting yang ada di dalam cerita. Yang kedua adalah pengenalan peristiwa. Pengenalan peristiwa adalah suatu kejadian yang akan adanya situasi maupun kondisi dari tokoh tersebut. Yang ketiga adalah menuju konflik. Menuju konflik adalah keterlibatan situasi dari para tokoh yang menimbulkan suatu masalah. Yang keempat, komplikasi. Komplikasi adalah perubahan nasib dari para tokoh yang adanya protagonis dan antagonis. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah penentuan nasib dari para tokoh, baik antagonis maupun protagonis, maupun pemeran tambahan. Seperti peristiwa yang ada di dalam puncaknya. Yang terakhir, 6, adalah koda. Koda adalah penyelesaian dari suatu masalah yang ada dalam cerita teks sejarah tersebut. Menguraikan tentang kehidupan masa lampau seseorang, baik bersifat deskriptif maupun naratif. Teks sejarah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pribadi, kemudian imajinatif, dan faktual. Kemudian ada struktur dari teks sejarah. Struktur teks sejarah adalah pertama orientasi, yang kedua adalah pengenalan peristiwa, yang ketiga adalah menuju konflik, yang keempat adalah komplikasi, yang kelima adalah resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Untuk tugas hari ini, Ibu akan membagi ke dalam 2 kelompok ya. Sekarang muridnya ada berapa ya? 8. Oh iya, berarti 4 ya. Coba berhitung terlebih dahulu ya. Dari Mbak Hidayatul. 1, 2, 1, 2, 2. Kumpul ke masing-masing kelompoknya ya. Anak-anak.
Aku akan meminta kalian untuk mengurutkan struktur dari teks sejarah. Ini seperti apa, Bu? Maaf, aku tanya ini dicari urut yang berapa atau gimana? Urutannya dari yang judul sampai ke dari pertama kan tadi ada orientasi, habis itu ada pengurutan peristiwa, yang ketiga ada kode atau resolusi. Apakah ada yang sulit anak-anak? Langsung ditempelkan. Iya, ditempelkan kalau sudah diurutkan. Judulnya mana anak-anak? Maaf ya, Bu. Berarti di tengah-tengah ya. Bisa nggak, Bu? Bisa kan, Mbak? Bisa. Nggak, iya gitu. Mungkin besok di tempat ini nggak bisa dia. Ini gitu nggak? Apa nih, Bu? Mau dikali bisa tiba-tiba tadi. Dan dukuran Mbak dikerek gini. Tiga kok. Nggak ada berapa poinnya. Mana? Orientasi. Oh, lo tulisan nih, guys. Nah, ya. Iya ada urutannya anak-anak. Bingung ya. Iya, yang terakhir adalah reorientasi. Berarti dari Seperti Indonesia Dewi. Iya, ada urutan peristiwa itu adalah konflik. Ini, nah itu ditaruh di mana itu? Kayak gini ya. Orientasi gak tiba apa sih? Sembarang gue. Ini apa lagi? Kertas. Si iyo kertas. Kertas. Coba semua Bisa di ituin lagi. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Ini sih dah. Ini bisa ya. Itu tarik sih yang penting itu dah. Bu, aku juga gak ngerti tulisannya. Iki don diser deh. Enggak, maksudnya itu. Bukan teks sih. Lu sing keliru. iki masa reorientasi. Iya, iya ini. Iya. Berarti di sini. Kita akan ngomongin sini. Itu tulisannya. Kita tembel. Ya sudah, Bu. Baik, Mbak Uma, dipresentasikan ke depan. Oh iya, Mbak Leti. Perwakilannya. Oh iya, ada temannya, anak-anak. Oh iya, ada temannya yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Proklamasi kemerdekaan. Di mana orientasinya di sini ya, kemerdekaan Indonesia telah diraih lebih dari 76 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak diraih secara
secara tiba-tiba, bukan karena Jepang yang sebelumnya pernah menjadikan kemerdekaan untuk Indonesia, namun kemerdekaan ini diraih setelah melalui beberapa peristiwa sejarah. Terus yang kedua, sini kami tempelkan karena ini tadi bilang namanya urutan peristiwa, di mana dimulai dengan pembentukan Buku PKI pada Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Setelah itu pada 7 Agustus 1945 Buku PKI berubah menjadi PPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pulang dari Rengas Dengklok. Perumusan teks tersebut bertempat di kediaman Laksamana Maeda saat dini hari. Teks dibuat dalam dan dirundingkan bersama serta ditandatangani oleh I.S. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu teks proklamasi diketik oleh Said Malik. Keesokan harinya, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur 56. Disaksikan oleh beberapa tokoh nasional seperti Suwirjo, Trimurti, Ahmad Subrajjo, dan warga Indonesia lainnya. Dengan dibacakan teks proklamasi Indonesia dinyatakan merdeka, berita kemerdekaan Indonesia itu disebar dengan cara melalui radio dan surat kabar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintah Indonesia. Lalu ada lagi namanya orientasi, reorientasi, di mana kemerdekaan Indonesia terjadi pada 73 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945. Setelah pembentukan Buku PKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila dan PPKI. Setelah itu, teks proklamasi dirumuskan bersama oleh beberapa tokoh nasional di Rumah Laksamana Maeda. Keesokan harinya, Indonesia dinyatakan merdeka setelah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Berita kemerdekaan menyebar dengan cepat melalui radio dan surat kabar. Pemerintah juga segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintah Indonesia. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok yang kedua, Semangat, semangat. Salam sejuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Dua. Proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, orientasi. Kemerdekaan Indonesia terjadi pada 73 tahun silam, tepatnya 17 Agustus 1945. Setelah pembentukan Buku PKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara atau Pancasila dan PKI. Pemerintah juga mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan kepemerintahan Indonesia. Yang kedua, urutan peristiwa. Kemerdekaan Indonesia telah diraih lebih dari 6 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan tersebut tidak diraih secara tiba-tiba, bukan karena Jepang yang sebelumnya pernah menjadikan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun kemerdekaan ini diraih setelah melalui beberapa peristiwa sejarah. Rumusan teks bertempat di kediaman Laksamana Maeda saat dini hari. Teks dibuat dan dirundingkan bersama serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah segera mengesahkan undang-undang dan membentuk MPR untuk menyempurnakan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, reorientasi. Dimulai dengan pembentukan Buku PKI pada Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Setelah itu, pada tanggal Agustus 1945, Buku PKI berubah menjadi PPKI dan Panitia 9 untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi dimulai pada malam hari tanggal 16 Agustus setelah
Baik, walaupun ada yang kesulitan tadi ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pengertian teks sejarah, yaitu cerita yang menguraikan tentang kehidupan masa lampau seseorang, baik bersifat deskriptif maupun naratif. Teks sejarah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pribadi, kemudian imajinatif, dan faktual. Kemudian ada struktur dari teks sejarah. Struktur teks sejarah adalah pertama orientasi, yang kedua adalah pengenalan peristiwa, yang ketiga adalah menuju konflik, yang keempat adalah komplikasi, yang kelima adalah resolusi, dan yang terakhir adalah kodam. Sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang teks sejarah dengan analisis teks kebahasaannya. Akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi merupakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang saya bawakan. Saya menggunakan media belajar berupa PPT dan menuliskan materi di papan tulis. Metode pembelajaran ceramah dan jigsaw. Kegiatan jigsaw melatih peserta didik untuk bertanggung jawab pada materi yang dibawa dan mempresentasikan di depan kelas. Pada kegiatan mengajar yang saya sampaikan terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.